Oke semuanya, perkenalkan nama saya Diva Dleol Haq dan di sini kita bakal belajar mengenai apa itu mobile programming. Nah, mobile programming itu adalah sebuah seni dalam membuat aplikasi di perangkat seperti handphone ataupun tablet. Nah, kalau semisal diibaratkan mobile programming ini tuh seperti teman-teman buat kue gitu. Tentunya dalam membuat kue ini kita itu perlu yang pertama adalah resep, bahan, dan juga alat. Nah, resep di sini kita analogikan sebagai bahasa pemrograman kalau misal di dalam dunia mobile programming ya. Nah, bahannya tuh apa? Bahannya adalah fitur yang ingin kita buat. Yang terakhir ada alatnya, teman-teman. Nah, alatnya itu yang pertama ada laptop atau PC, yang kedua ada text editor, yang terakhir ada IDE. Nah, untuk alat-alat ini mungkin teman-teman agak sedikit belum awam lah gitu. Tenang aja, nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya. Oke, dalam mobile programming itu gimana sih cara bekerjanya gitu. Yang pertama itu adalah merancang ide. Tentunya teman-teman, dalam membuat aplikasi mobile kita perlu untuk mendetailkan fitur dan juga apa sih yang user akan lakukan di dalam aplikasi kita. Nah, itu harus kita detailin teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu step awal yang disebut dengan merancang ide. Yang kedua ada menulis kode. Nah, dengan bahasa pemrograman tertentu kita bisa membuat aplikasi sesuai dengan ide kita yang tentunya udah disesuaikan untuk fiturnya dan juga apa aja yang user atau pengguna diperlukan gitu. Yang ketiga, yakni adalah menguji aplikasi. Demi kelancaran aplikasi ini, kita itu perlu memastikan aplikasi yang kita buat ini berjalan dengan lancar tanpa bug. Nah, bug itu apa sih? Kalian pasti sering dengar nih. Bug itu adalah sebuah cacat produksi dalam sebuah aplikasi atau perangkat lunak gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir, setelah kita menguji, setelah kita menulis kodenya, tentunya kita perlu untuk publish atau meluncurkan aplikasi kita ke Google Play Store. Ya, mungkin kalau teman-teman menggunakan Android ya pakai Google Play Store atau ya App Store lah, umumnya seperti itu. Kenapa sih kita harus nge-publish aplikasi ini? Nah, ini semua agar user itu dapat dengan mudah mengunduh aplikasi teman-teman gitu. Nah, di dalam dunia mobile programming itu ada dua jenis. Yang pertama ada native programming. Apa sih native programming itu? Jadi, native programming itu kita membuat aplikasi khusus untuk platform tertentu. Misal teman-teman mau membuat aplikasi di Android, ya teman-teman memerlukan bahasa Kotlin. Untuk membuat aplikasi di iOS itu teman-teman memerlukan bahasa Swift. Nah, ini itu ibaratnya mungkin untuk memudahkan pemahaman teman-teman, ini analoginya adalah seperti kita memasak makanan tradisional dengan pelanggan utamanya itu warga lokal ya. Tentunya kita perlu menyesuaikan dengan lidah lokal dari pelanggan kita. Nah, yang kedua itu ada cross-platform programming. Cross-platform programming ini adalah ketika kita membuat suatu kode yang bisa jalan di banyak platform sekaligus. Jadi satu kode untuk semua gitu. Contohnya, di sini ada Flutter dan juga React Native, teman-teman. Nah, analoginya seperti ketika kita membuat makanan fusion yang cocok untuk berbagai lidah, teman-teman. Nah, ini kita udah berkenalan dengan mobile programming. Selanjutnya, tools apa sih yang bakal kita gunakan dalam mobile programming ini? Dalam membuat mobile programming, itu kita bakal memerlukan bahasa pemrograman, teman-teman. Di sini, saya mau mengenalkan teman-teman satu dari berbagai macam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mobile programming, yakni adalah Dart. Jadi Dart ini dia itu merupakan suatu bahasa yang digunakan dalam platform Flutter. Nah, kelebihan Dart ini yang pertama adalah cepat banget. Dia itu memungkinkan aplikasi kita lebih responsif gitu.
Yang kedua adalah versatile. Versatile ini dia dinamis, jadi aplikasi kita bakal cukup dinamis gitu teman-teman. Selanjutnya ada nyaman dibaca. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih awam dengan dunia programming, itu teman-teman bisa belajar Dart dengan mudah gitu. Jadi ini mudah difahami. Nah, tadi kan aku udah ada intermezzo sedikit tentang Flutter gitu. Nah, di sini itu ada Flutter teman-teman. Flutter itu semacam platform yang bakal kita gunakan di MCC ini ya. Bakal kita gunakan untuk membuat aplikasi Android gitu. Nah, tetapi tidak hanya Android dan iOS saja, itu Flutter ini mampu untuk menciptakan web, terus dan juga bahkan menciptakan aplikasi desktop cukup dengan satu kode saja. Jadi lebih efektif dan juga mampu memotong biaya cost developmentnya gitu. Jadi biaya pengembangannya itu terpotong dengan ya cukup efisien gitu. Nah, kenapa menggunakan Flutter? Yang pertama, satu kode untuk semua. Jadi teman-teman tidak perlu untuk ngoding lagi gitu untuk pindah ke platform gitu. Yang kedua, cepat dan responsif. Nah, aplikasi ini Flutter ini cukup dia mendukung untuk membuat aplikasi atau perangkat lunak yang cepat dan juga responsif. Yang terakhir adalah custom banget. Nah, kenapa sih custom banget? Flutter ini itu Flutter ini itu komunitasnya cukup besar teman-teman. Jadi ketika kita membuat aplikasi kita bisa mampu untuk mengintegrasikan aplikasi kita dengan berbagai macam platform dengan mudah. Misal teman-teman mau bikin aplikasi untuk warung pecel lele yang pelanggan utamanya itu adalah orang Indonesia. Nah, teman-teman untuk membayar di pecel lele tersebut, teman-teman memerlukan payment gateway atau istilahnya ya kayak metode pembayaran lah yang mendukung orang Indonesia untuk membayar. Nah, itu kita bisa banget menggunakan metode pembayaran Mitrans gitu. Mitrans itu salah satu payment gateway di Indonesia gitu. Nah, itu tinggal di-download aja dan itu cukup mudah lah teman-teman untuk mengintegrasikan aplikasi teman-teman gitu. Next itu ada Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu tadi kan aku udah bahas alat ya. Alat tuh ada text editor. Nah, Visual Studio Code adalah text editor kita yang nantinya bakal kita pakai di MCC ini. Nah, kenapa sih kita menggunakan Visual Studio Code gitu? Yang pertama, dia ini cepat dan ringan. Yang kedua, bisa segalanya. Dan yang ketiga, customizable banget gitu. Misal teman-teman kesusahan nih dalam menemukan error di suatu bahasa pemrograman. Nah, teman-teman tinggal install aja alatnya melalui Visual Studio Code untuk ngedeteksi ini errornya di mana gitu. Nah, Visual Studio Code ini tidak hanya untuk menulis kode Flutter saja teman-teman, tapi untuk berbagai macam bahasa. Contoh misal teman-teman tertarik nih mau belajar web. Nah, itu bisa banget menggunakan Visual Studio Code ini sebagai alat untuk menulis kode dan nantinya bakal dieksekusi oleh komputer teman-teman. Oke, next itu ada GitHub. Nah, untuk teman-teman yang awam dengan mobile programming mungkin pemrograman mungkin bakal sedikit bingung, ini aplikasi apa sih gitu. Nah, GitHub itu dia itu sebagai kayak media sosial programmer lah. Jadi kita bisa save kode kita, menyimpan kode kita, lalu bisa berbagi kode kita dan juga berkolaborasi gitu. Nah, dan yang ketiga itu
yang kita perlukan banget nih di mobile programming, yakni adalah melacak perubahan. Jadi ketika teman-teman tadi kan mengembangkan aplikasi pecel lele gitu kan. Aplikasi untuk rumah makan pecel lele ini ternyata memerlukan tampilan yang berbeda. Misal teman-teman yang tadinya dari light mode ke dark mode gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman itu banyak pelanggan dari rumah makan ini tuh bilang kalau ini dark mode nggak kelihatan nih, karena mungkin ya orang tua nggak bisa ngelihat yang gelap-gelap gitu ya. Nah itu kita terus teman-teman mau mengubah aplikasi yang tadinya light mode ke dark mode, terus diubah lagi, balikin lagi ke semula menjadi light mode lagi. Nah itu teman-teman nggak perlu ribet-ribet untuk ngecek kodenya satu-satu. Nah itu teman-teman bisa melacak perubahan ini dengan lebih mudah menggunakan GitHub ini gitu. Nah, proses tersebut itu dinamakan dengan version control system. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari GitHub. Nah, selanjutnya ada Android Studio. Nah, tadi kan ada di slide sebelumnya tuh di alat itu ada laptop, text editor, dan juga IDE. Nah, IDE itu apa sih gitu? Nah, IDE itu kita itu bakal menggunakan IDE dari Android Studio. Jadi Android Studio itu istilahnya lingkungan atau environment yang mendukung kita untuk membuat aplikasi mobile. Ya semacam, ya ini kayak dapur kita untuk memasak sebuah aplikasi mobile dengan berbagai macam tools-tools yang ada. Tentunya untuk membuat aplikasi Android ya, itu kita memerlukan Android SDK teman-teman. Nah, Android SDK ini kita bisa dapatkan dalam Android Studio gitu. Nah, selanjutnya ada emulator dan juga ADB Tools gitu. Next. Nah, selanjutnya ini ada Java Development Kit. Java Development Kit ini dia adalah alat utama kita untuk menjalankan dan membangun aplikasi kita di sistem Android begitu. Jadi di sini itu yang pertama dia itu kompatibilitasnya bisa boleh diadu lah. Terus dan juga proses build. Nah ini kit ini tools ini itu memudahkan kita untuk proses build, untuk nge-build app kita gitu yang nantinya bakal di launching. Jadi sebelum launching itu ada build app dulu teman-teman. Nah itu kita memerlukan JDK ini pada saat build app tersebut. Yang terakhir itu ada integrasi SDK Android. Untuk membuat aplikasi Android ini kita memerlukan SDK. SDK itu System Development Kit ya kalau aku salah mungkin singkat kepanjangannya mohon maaf ya teman-teman. Nah ini kita perlukan dalam membuat atau nge-build aplikasi nge-build app kita gitu. Selanjutnya itu ada Project IDX. Nah tadi kan banyak banget nih yang diinstal dan mungkin sini saya paham buat teman-teman yang laptopnya mungkin tidak mendukung untuk performa lebih tinggi. Nah itu kita bisa menggunakan Project IDX. Nah Project IDX ini adalah sebuah platform pengembangan aplikasi modern dari Google. Jadi dia dirancang untuk mempermudah development dalam membangun aplikasi. Nah di sini ada semboyannya nih teman-teman, yakni All-in-One Studio di Awan. Nah, Project IDX ini itu tidak memerlukan setup lingkungan di lokal atau di memori teman-teman atau di penyimpanan teman-teman. Jadi dia cukup dengan browser, teman-teman bisa ketik aja idx.dev. Nah, di situ banyak banget fungsi dari IDX ini untuk berbagai platform, salah satunya membuat aplikasi dengan Flutter teman-teman. Nah
Dulu jujur aja dulu aku sempat kesulitan dengan laptopku karena laptopku lagi di servis dan aku perlu untuk update aplikasiku. Nah, di sini IDX cukup membantuku ya, jujur aja. IDX ini cukup membantuku untuk ngedevelop appku karena waktu aku nggak megang komputer, aku harus ke warnet nih teman-teman buat ya ngoding lah. Ya masa di warnet aku install kan nggak mungkin dong. Nah di sini uh, aku menggunakan project IDX ini untuk ngoding teman-teman. Jadi cukup dengan internet dan juga browser teman-teman kita bisa membangun berbagai macam app gitu. Salah satunya menggunakan Flutter. Nah kelebihannya hemat waktu, ringan, fleksibel dan dukungan komunitas yang tinggi gitu. Nah mungkin untuk pelatihan kali ini itu teman-teman mungkin sampai di sini aja. Nah, tapi mungkin nanti aku bakal naruh link tutorial cara apa ya, instalasi Flutter dan juga tools-tools yang kita perlukan, teman-teman. Nanti aku taruh di deskripsi ya untuk link bagaimana kita menginstal sebuah aplikasi install tools-tools yang kita perlukan. Oke, terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.